yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Nah, sekret dari kelenjar endokrin ini dinamakan hormon. Hormon yang berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Boleh di next. Nah, itu selanjutnya adalah hormon sebagai pembawa pesan zat kimia. Yaitu yang pertama, sel-sel sekretori dalam sistem endokrin mensintesis senyawa kimia yang disebut dengan hormon. Hormon disekresikan ke dalam rongga-rongga dalam jaringan sebelum masuk ke dalam pembuluh kapiler dengan cara difusi. Hormon juga dapat berupa senyawa-senyawa seperti asam amino, steroid, protein, glikoprotein, peptida, dan semacamnya. Nah, setiap hormon yang dihasilkan oleh kelenjar akan menuju jaringan pada organ tertentu yang disebut dengan target organ. Namun, ada beberapa hormon yang dapat mempengaruhi seluruh sel tubuh, yaitu contohnya adalah growth hormon dari kelenjar pituitari dan tiroksin dari kelenjar tiroid. Nah, contoh aktivitasnya itu yang dikendalikan oleh hormon antara lain seperti kontraksi otot halus, kematangan organ seksual, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, dan fungsi metabolisme lain. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada 4 tujuan atau kegunaan paling penting dari sistem endokrin, yaitu yang pertama ada homeostasis, yaitu temperatur atau thermoregulation, metabolisme, nutrisi, dan keseimbangan asam basa. Yang kedua ada combating stress, yang ketiga ada growth and development, yaitu mengembangkan jumlah sel atau hiperplasia, dan mengembangkan ukuran sel atau hipertrofi. Dan yang keempat ada reproduction, yaitu mensekresikan hormon seks pada laki-laki dan perempuan, atau mengembangkan karakteristik organ seks primer dan sekunder. Next. Selanjutnya itu ada mekanisme kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini mensekresikan substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresinya disebut hormon. Nah, mekanisme kerjanya itu hormon dilepas dari sel-sel khusus. Setelah dilepas itu akan masuk ke dalam aliran darah. Dan selanjutnya hormon dibawa ke sel-sel target atau responsi sel dan terjadinya efek hormon. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada tipe hormon. Yang pertama ada circulating hormon, yaitu hormon yang berdifusi ke dalam peredaran darah untuk mengaktifkan sel target yang jauh. Yang kedua ada local hormon, yaitu hormon yang mempengaruhi sel target di dekat tempat pelepasannya. Kemudian ada autokrin, yaitu mengacu pada aksi hormon atau sekresi lain pada sel yang sama dengan yang mereka keluarkan. Yang ketiga ada parakrin, yaitu sel mensekresikan sinyal di lingkungan sekitarnya dari tipe yang berbeda. Sel penghasil ini dapat mempengaruhi sel penerima yang berada pada lingkungan yang sama. Boleh di next. Selanjutnya itu ada sifat kelarutan hormon. Itu yang pertama ada hidrofilik, yaitu hormon peptida dan katekolamkin. Itu setelah berikatan dengan reseptor di membran permukaan akan bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua untuk mengubah aktivitas protein yang sudah ada. Nah, hormon hidrofilik ini beredar dalam plasma terutama dalam bentuk larut. Peptida itu kategori kimia hormon yang paling banyak, yaitu rantai panjang asam amino dengan panjang yang beragam. Kemudian ada katekolamin, yaitu dihasilkan dari medula adrenal yang berasal dari asam amino tirosin. Yang kedua, sifat kelarutan hormon itu ada lipofilik, yaitu steroid dan tiroid. Nah, ini mengaktifkan gen setelah berkaitan dengan reseptor di nukleus
yang menyebabkan pembentukan protein baru. Nah, steroid ini dihasilkan kelenjar korteks adrenal dan kelenjar endokrin reproduksi. Lemak netral berasal dari kolesterol, dan tiroid dihasilkan di kelenjar tiroid merupakan turunan dari tirosin beriodium. Next. Nah, ini selanjutnya itu klasifikasi hormon secara kimiawi. Ada sifat, struktur, kelarutan, sintesis, penyimpanan, sekresi, transportasi dalam darah, tempat reseptor, mekanisme kerja, dan hormon jenis. Bisa dibaca ya teman-teman. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke hipotalamus. Next. Jadi di hipotalamus ini hanya menempati area kecil di dasar otak yang seperti pada gambar di bawah talamus ya. Kemudian memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan sekresi hipofisis. Nah, pituitary ini memiliki koneksi saraf dan vaskular yang luas dengan hipotalamus yang digunakan untuk komunikasi antara kedua organ. Nah, faktor pelepasan atau faktor penghambat hormon-hormonnya itu dipicu oleh sinyal dari hipotalamus. Dengan demikian, kontrol sekresi hipofisis terletak pada hipotalamus. Next. Selanjutnya, hipofisis. Next. Jadi hipofisis itu sering disebut dengan kelenjar utama atau chief gland dari sistem endokrin karena hampir semua ya sekresi hormonnya dikendalikan oleh sinyal yang berasal dari hipotalamus. Hipofisis memainkan peran utama dalam mengintegrasikan sistem endokrin dan sistem saraf dalam proses fisiologis tubuh. Boleh di next. Kemudian selanjutnya itu ada adenohipofisis atau hipofisis anterior. Nah, adenohipofisis ini atau hipofisis anterior tersusunnya atas banyak jaringan epitel kelenjar. Kemudian sistem neuroendokrin badan selnya berada di dua kelompok di hipotalamus, yakni nukleus supraoptica dan nukleus paraventrikel. Adenohipofisis ini juga berasal dari penonjolan ektoderm oral yang disebut Rodke pouch. Itu jaringan adenofisis ini tersusun atas kelompokan sel sekretori yang disokong oleh jaringan ikat dengan banyak pembuluh darah. Boleh di next. Kemudian pars ditalis. Ini adalah bagian di mana sebagian besar produksi hormon terjadi, dan bagian distal dari hipofisis merupakan mayoritas dari adenohipofisis. Selanjutnya itu ada pars tuberalis, yaitu selubung tubular yang memanjang dari pars distalis dan berputar di sekitar batang hipofisis. Nah, sel epitel ini tersusun dalam tali dan pembuluh portal hipofisis berada di ruang ini. Kemudian ada pars intermedia, dan ini adalah bagian jaringan yang berada di antara hipofisis posterior dan pars distalis. Bagian adenohipofisis ini terdiri dari sel-sel pucat yang berukuran besar. Sel-sel pars intermedia ini mencakup folikel yang mengandung matriks koloid. Nah, hormon utama yang disekresikan oleh bagian adenohipofisis ini adalah MSH, atau dikenal sebagai hormon perangsang melanosit. Next. Oke, selanjutnya masuk ke tipe jenis sel hipofisis anterior. Itu yang pertama ada somatotrof yang mengeluarkan hormon pertumbuhan manusia. Yang gambarnya itu ada di paling sebelah kiri, yang di bawah itu. Kemudian ada yang kedua ada tirotrof mengeluarkan hormon perangsang tiroid, itu gambar yang sebelahnya. Yang ketiga ada gonatotrof, itu mengsekresikan 2 gonadotropin, itu gambar yang ketiga di tengah.
Dan yang keempat itu ada laktotrof, mensekresi prolaktin, gambar yang keempat. Dan yang terakhir ada kortikotrof, itu mensekresi hormon adrenokortikotropik, yang gambar paling kanan. Boleh di next. Kemudian di sini ada sistem portal hipofisel. Itu adalah sistem dari pembuluh darah dalam mikrosirkulasi di dasar otak yang menghubungkan hipotalamus dengan hipofisis anterior. Dan fungsi utamanya adalah untuk transportasi dan pertukaran dengan cepat hormon antara hipotalamus inti, arcuata, dan kelenjar hipofisis anterior. Nah, itu kapiler dalam sistem portal fenestrate itu memiliki banyak saluran kecil dengan tinggi permeabilitas vaskular yang memungkinkan pertukaran cepat antara hipotalamus dan hipofisis. Hormon utama yang diangkut oleh sistem ini termasuk hormon pelepas gonadotropin, hormon pelepas kortikotropin, hormon pelepas hormon pertumbuhan, dan hormon pelepas tirotropin. Boleh di next. Selanjutnya ada pengontrolan sekresi kelenjar hipofisis anterior. Yang pertama itu mekanisme aksi hormon. Sel neurosekretari di hipotalamus mengeluarkan 5 molekul hormon. Itu CRH untuk melepaskan sekresi hormon hipofisis anterior dan 2 molekul hormon untuk menghambat sekresi hormon hipofisis anterior. Yang kedua, terjadinya umpan balik negatif untuk mencegah keniakan hormon yang berlebihan, di mana aktivitas sekretori akan menurun ketika level darah atau konsentrasi darah meningkat. Next. Selanjutnya ada mekanisme aksi hormon, yaitu reseptor molekul hormon yang larut dalam lipid. Jadi molekul hormon ini akan dibawa protein transport di kapiler darah ke daerah sel endorfin hipofisis anterior. Kemudian hormon berdifusi masuk ke dalam sel dan masuk ke dalam inti sel. Di dalam inti sel, hormon mengaktifasi hormon kompleks yang mengubah ekresi gen tertentu dari DNA. Kemudian DNA ditranskripsi menjadi mRNA dan mRNA keluar dari sitosol dan mRNA mengalami sintesis protein oleh ribosom. Protein kemudian akan keluar dan menuju sel target yang akan mengalami aktivasi hormon. Ready next. Kemudian yang bagian B itu reseptor molekul hormon yang larut dalam air. Yang pertama itu molekul hormon dari kapiler darah mengalami difusi ke daerah sel endokrin hipofisis anterior. Hormon akan berkaitan dengan reseptor di permukaan sel. Reseptor mengaktifasi protein G, kemudian protein G mengaktifasi adenylate cyclase. Kemudian adenylate cyclase ini mengubah ATP menjadi siklik adenosin monofosfat. Kemudian CAM ini mengaktifkan protein messenger yang mengaktifkan protein kinase. Protein kinase aktif memfosforilasi protein sel. Protein yang terfosforilasi ini akan menghasilkan respon fisiologis ketika dilepaskan kepada sel target dari hormon tersebut. Next. Kemudian ada umpan balik negatif, yaitu hipotalamus melepaskan hormon CRH. Kemudian CRH merangsang pelepasan hormon ACTH di hipofisis anterior, dan ACTH ini merangsang kelenjar adrenal korteks yang akan menghasilkan kortisol, dan yang nantinya kortisol ini ada pada darah yang meningkat. Kortisol meningkat
Kortisol yang meningkat menghambat pelepasan hormon CRH dan menghambat pelepasan hormon ACTH di hipofisis anterior. Nah, selanjutnya itu ada hipofisis lobus anterior atau bagian depan. Yang pertama itu ada hormon STH, yaitu berbentuk protein dan organ targetnya ada di sel-sel tubuh. Nah, fungsinya untuk mengatur pembelahan, pertambahan volume, dan regenerasi sel. Nah, defisiensinya itu ada di dwarfisme. Kelebihannya di gigantisme dan akromegali. Nah, untuk hormonnya itu ada TSH, bentuknya glikoprotein, organ targetnya ada di tiroid. Fungsinya mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. Defiensinya ada di gondokan, dan kelebihannya ada penumpukan iodium. Dan untuk hormon selanjutnya ada ACTH dan laktogenik hormon dan GTH, bisa teman-teman baca sendiri ya. Boleh di next. Dan masih di hipofisis lobus anterior itu hormon pada perempuan ada FSH dan ada LH. Nah, bentuknya glikoprotein, organ targetnya ovarium, fungsinya mengatur perkembangan folikel ovarium dan hormon estrogen, kemudian menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron. Nah, defisiensi itu bisa menyebabkan mandul atau menstruasi berlebihan dan mudah luruhnya dinding rahim. Kelebihannya kanker atau tumor ovarium dan serta bertambahnya menstruasi atau kuatnya dinding rahim. Dan untuk yang hormon laki-laki itu ada FSH juga dan CSH, bentuknya sama-sama glikoprotein. Nah, organ target ini pada testis, fungsinya untuk mengatur spermatogenesis pada tubulus, kemudian menstimulasi sel pada testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Dan defisiensi juga pada FSH gitu mandul, tidak munculnya ciri kelamin sekunder. Kelebihannya kanker atau tumor testis dan muncul ciri kelamin sekunder secara berlebihan. Boleh next. Selanjutnya itu ada neurohipofisis atau hipofisis posterior. Nah, neurohipofisis atau hipofisis posterior ialah bagian dari kumpulan sel kelenjar di antara pembuluh darah kapiler yang luas. Neurohipofisis mengandung banyak akson saraf dari hipotalamus. Itu terdapat dua bagian utama, yakni pars nervosa dan pars infundibular, yaitu yang pertama ialah bagian belakang neurohipofisis, tempat penyimpanan oksitosin dan vasopresin. Yang kedua itu bagian tempat berhubungnya kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Boleh di next. Kemudian sel-sel neurosekretori dari nukleus paraventrikular akan mensekresi hormon oksitosis. Nah, sel-sel neurosekretori ini dari nukleus supraoptik dan mensekresi hormon vasopresin atau ADH. Sel-sel nukleosekretori ini juga mensekresi protein carrier yang disebut neuropisin. Neuropisin akan membawa oksitosin dan vasopresin ke terminal akson pituitary posterior. Jadi next. Selanjutnya ada regulasi sekresi ADH, yaitu pertama saat tekanan osmotik darah atau penurunan volume darah, osmoreseptor akan aktif secara langsung. Kemudian yang kedua, osmoreseptor mengaktifkan sel neurosekretori hipotalamus yang mensintesis dan melepaskan ADH. Kemudian ADH akan dilepas dan menyebar
ke dalam kapiler darah hipofisis posterior. Yang keempat, darah membawa ADH. Ketiga jaringan target yaitu seperti ginjal, kelenjar sudoriferus, kekeringat, dan otot halus dalam darah dinding kapal. Yang kelima, otot halus arterioles akan berkontraksi saat hormon tinggi ADH yang menyebabkan penyempitan lumen darah yang kemudian meningkatkan tekanan darah. Nah, tekanan darah osmotik rendah atau peningkatan volume darah dapat menghambat osmoreseptor. Penghambatan osmoreseptor ini mengurangi atau menghentikan adanya sekresi ADH. Jadi next. Selanjutnya ada hipofisis lobus intermediate atau di tengah, dan ada lobus posterior. Lobus posterior itu di bagian belakang. Nah, untuk yang di tengah ini ada hormon MSH, yaitu bentuknya peptida dan organ targetnya itu pada kulit. Fungsinya untuk meningkatkan pigmentasi dengan butir kelamin pada kulit. Defisiensinya itu albino, kelebihannya melanisme. Dan untuk yang di belakangnya itu ada hormon MSH. Yang tadi sudah ya. Yang belakang itu ada hormon ADH dan oksitosin, yaitu bentuknya peptida, akan targetnya dinding rahim dan tubulus contortus distal. Nah, fungsi ini untuk membantu kontraksi dinding rahim saat kelahiran. Defisiensinya kesulitan dalam melahirkan dan menghasilkan ASI, dan kelebihannya mengurangi ekstensibilitas dan elastisitas otot. Untuk fungsi yang ADH ini mengatur permeabilitas tubulus dan reabsorpsi air, dan defisiensinya itu diabetes insipidus, kelebihannya menghasilkan sedikit urin. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke tiroid dan paratiroid. Boleh di next. Nah, kelenjar tiroid ini adalah kelenjar gondok yang biasanya terletak di depan trakea ya, di bawah jakun. Nah, kalau kelenjar paratiroid ini adalah kelenjar anak gondok yang berjumlah 4 buah dan menempel di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon triiodothyronin atau T3, kemudian ada tiroksin, T4, dan kalsitonin. Ya, sedangkan kelenjar paratiroid ini menghasilkan paratormon atau PTH. Boleh di next. Selanjutnya ada mekanisme pelepasan hormon tiroid. Yang pertama itu iodida ditangkap oleh folikel. Kemudian yang kedua sintesis tiroglobulin dari glikoprotein di RE. Kemudian iodida mengalami oksidasi menjadi iodium dan keluar dari lumen folikel. Yang keempat yaitu iodinasi tirosin, yaitu molekul iodium atau I2 bereaksi dengan tirosin yang merupakan bagian dari molekul tiroglobulin, kemudian menghasilkan T1 dan T2 di idotirosin. Kemudian T3B dengan atom iodium merupakan bahan lengket yang terakumulasi dan disimpan dalam lumen folikel tiroid yang biasa kita sebut itu koloid. Kemudian clopping atau pemasangan. Nah, dua molekul T2 ini bergabung dengan membentuk T4 atau 1 dan T2 bergabung dengan membentuk T3. Dan karena mengikut pinoksitosis dan pencernaan koloid. Nah, koloid ini masuk ke dalam sel folikel lewat pinositosis dan bergabung dengan lisosom. Yang ketujuh ada sekresi hormon tiroid karena T3 dan T4 larut dalam lipid. Mereka menyebar melalui membran plasma dengan cairan interstisial dan kemudian masuk ke dalam darah. Yang terakhir itu ke dalam yang ke-8 transportasi dalam darah. Di next.
Terus selanjutnya ada peran kalsitonin, hormon paratiroid, dan sel tisitriol di kalsium homeostasis. Jadi proses homeostasis ini melibatkan peran hormon lain, yaitu hormon paratiroid 1,25 dihidroksikalsiferol atau vitamin D3 dan kalsitonin. Nah, proses homeostasis kalsium diatur oleh mekanisme umpan balik antara hormon paratiroid dan kalsitonin. Kelenjar paratiroid ini akan mensekresikan hormon paratiroid jika kadar kalsium di dalam darah itu rendah. Nah, penurunan kadar kalsium dalam darah akan mengaktifkan kelenjar paratiroid untuk meningkatkan sekresi hormon paratiroid yang antara lain bekerja pada tulang untuk meningkatkan resorpsi tulang. Hormon paratiroid yang meningkat juga akan menstimulasi ginjal untuk meningkatkan sekresi. Itu 1,25 OH2D, yaitu dihidroksivitamin D. Nah, untuk peran lain dari kalsitriol itu sebagai sekresi insulin. Yang kedua ada sintesis dan sekresi paratiroid dan tiroid hormon. Kemudian ada inhibisi produksi IL dan LG. Kemudian ada diferensi monosit sel prekursor dan modulasi proliferasi. Yang boleh di next. Nah, selanjutnya ada efek defisiensi dan kelebihan hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid dan paratiroid. Di sini hormonnya ada triidotrionin, ada tiroksin, kalsitonin, dan paratormon. Dan defisiensinya itu kretinisme, mixedema, kemudian ada defisiensi zat besi, tetanik, kerja otot, dan kelebihannya itu ada gondokan, Graves disease, turunnya kadar kalsium darah, tulang rapuh, dan batu ginjal. Boleh di next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kelenjar pencernaan dan kelenjar pankreas. Bisa di next. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar lambung dan kelenjar usus. Kelenjar lambung terdapat pada dinding lambung. Kemudian kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin yang memacu pembentukan getah lambung pada daerah fundus lambung. Kelenjar lambung terdapat pada dinding usus. Kelenjar usus ini menghasilkan hormon berupa hormon kolesitokinin dan sekretin. Nah, hormon kolesitokinin atau CCK ini berfungsi sebagai perangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan cairan empedu. Sedangkan hormon sekretin ini atau CCT ini berfungsi sebagai perangsang pankreas dalam menghasilkan getah pankreas. Pankreas adalah kelenjar ganda yang tersusun atas kelenjar endokrin berupa Pula Langerhans dan kelenjar eksokrin berupa sel-sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Pula Langerhans menghasilkan hormon glukagon pada sel alfa, sedangkan hormon insulin pada sel beta. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini adalah susunan sel pankreas. Nah, di situ terdapat ada kapiler darah, kemudian sel alfa, sel beta, dan sel F atau sel gamma. Sel alfa ini untuk mensekresi glukagon, kemudian sel beta untuk mensekresi insulin, sel beta untuk mensekresi somatostatin, kemudian sel gamma atau sel F untuk mensekresi polipeptida pankreas. Boleh di next. Nah, ini selanjutnya adalah mekanisme kerja dari pankreas. Nah, kita mulai dari nomor 1. Dari nomor 1, apabila glukosa darah rendah akan merangsang sel alfa untuk melepaskan glukagon dan dapat bekerja di sel hati. Nah, glukagon yang bekerja di sel hati ini atau hepatosit ini dia akan mengubah
glikogen menjadi glukosa dan juga bisa membentuk glukosa dari asam laktat dan asam amino tertentu. Nah, glukosa yang sudah dilepaskan dari sel hati atau hepatosis ini akan meningkatkan kadar glukosa darah menjadi normal. Nah, selanjutnya setelah kadar glukosa darah yang terus meningkat ini, dia akan merangsang sel beta untuk mensekresi insulin. Nah, insulin ini memiliki beberapa fungsi, yaitu dapat mempercepat difusi inti sel glukosa, kemudian mempercepat konversi glukosa menjadi glikogen atau glikogenesis, kemudian juga meningkatkan uplink asam amino dan mensintesis protein tambahan, kemudian bisa juga mempercepat sintesis asam lemak atau oogenesis, memperlambat juga glikonulisis, kemudian memperlambat glikonogenesis. Nah, karena insulin ini bisa memperlambat glikogenulisis dan glikoneogenesis ini, maka kadar glukosa darah akan menurun. Nah, setelah kadar glukosanya menurun, selanjutnya glukosa darah terus turun dan mengakibatkan saat turun hipoglikemia pun akan menghambat pelepasan insulin. Boleh di next. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Boleh di next. Oke, kelenjar adrenal atau suprarenalis adalah kelenjar yang terletak di atas ginjal dan berbentuk seperti topi. Kelenjar adrenal ini terdiri dari dua bagian, yaitu korteks yang mana di luar dan medula yang mana dalam. Korteks itu berasal dari mesodem, sedangkan medula itu yang dalam itu berasal dari eksodem. Nah, kelenjar adrenal bagian korteks dipenuhi oleh ACTH atau hormon adrenokortikotropik. Kemudian dari kelenjar hipofisis ini menghasilkan hormon kortison berupa glukokortikoid dan mineral kortikoid. Kelenjar adrenal bagian medula ini akan menghasilkan hormon adrenalin dan non-adrenalin. Hormon adrenalin dan non-adrenalin ini adalah hormon yang secara umum mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal memiliki 5 anggota ya. 5 kelompok. Bentar. Ya, memiliki 5 golongan hormon, yaitu ada mineral kortikoid, kemudian glukokortikoid, adrenogen, kemudian ada katekolamin, peptida, dan yang terakhir, dan peptida yang terakhir. Oke. Mineral kortikoid ini adalah subtipe golongan kortikoid yang berfungsi sebagai regulasi ekskresi cairan elektrolit pada ginjal. Nah, selanjutnya adalah glukokortikoid. Glukokortikoid ini adalah subkelas dari hormon steroid yang memainkan peran penting untuk mengatur metabolisme glukosa. Nah, kortikosteroid ini diproduksi di fasciculata zona korteks adrenal. Selanjutnya ada androgen. Androgen ini merupakan kumpulan hormon yang mana berfungsi untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksi. Androgens ini menghasilkan hormon testosteron dan estrogen. Testosteron ini yang mana terdapat pada pria untuk pembentukan massa otot, mengatur libido atau hasrat seksual, menghasilkan sperma, kemudian ketahanan
ketahanan tingkat energi tubuh, dan masih banyak lagi. Kemudian ada estrogen ini untuk wanita, yaitu untuk berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan organ seksual seperti siklus menstruasi, pertumbuhan payudara, memicu tumbuhnya rambut di ketiak dan kelamin. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada mekanisme dari aldosteron, hormon aldosteron yang mana menghasilkan atau mengeluarkan renin, angiotensin, dan Oke, kita mulai dari yang paling pertama. Apabila tubuh mengalami dehidrasi atau apabila kurangnya Na+ ataupun terjadi pendarahan pada tubuh, ini akan merangsang terjadinya penurunan volume darah. Nah, setelah terjadi penurunan darah ini akan mengakibatkan volume pada tekanan darah pun turun. Dan setelah terjadi tekanan darah yang turun, ini akan merangsang sel juxtaglomerulus di ginjal untuk merangsang meningkatkannya renin. Nah, setelah terjadi peningkatan renin, hati pun akan mengeluarkan substrat renin, yaitu angiotensinogen atau protein seprin. Nah, renin dan substrat renin angiotensin ini setelah digabungkan atau setelah menjadi satu akan terjadi proses peningkatan di angiotensin 1. Nah, setelah terjadi angiotensin 1, proses ini dikirim ke paru-paru. Nah, di paru-paru angiotensin 1 akan diubah ke angiotensin 2 dengan bantuan enzim ACE atau angiotensin converting enzyme, yang mana akan dilanjutkan ke korteks adrenal. Nah, setelah ke korteks adrenal, ini dia akan merangsang peningkatan aldosteron. Setelah di korteks adrenal akan merangsang peningkatan aldosteron atau kerja aldosteron ya. Bentar, maaf, sorry. Nah, setelah aldosteronnya mengalami peningkatan, aldosteron akan memicu. Setelah meningkat, di ginjal akan terjadi peningkatan atau terjadi reabsorpsi Na+ dan air, dan juga akan meningkatkan K+ dan H+ ke dalam urin yang mana akhirnya akan merangsang peningkatan volume darah. Nah, peningkatan volume darah ini akan memicu tekanan darah yang meningkat sampai kembali ke normal. Nah, dalam memicu tekanan darah ini yang meningkat sampai kembali normal, vasokonstriksi di arteriol pun akan membantu kerja tekanan darah hingga normal. Nah, saat normal, selanjutnya peningkatan K+ dalam cairan ekstraseluler yang diteruskan ke korteks ekstraseluler akan diteruskan ke korteks adrenal. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada regulasi glukokortikoid. Oke, ini kekurangan glukokortikoid dalam darah, terutama kortisol, akan merangsang neurosekretory hipotalamus, lalu akan mensekresi kortikotropin rilis hormon atau CRH. Kemudian CRH akan merangsang ACTH dari anterior pituitary, kemudian ACTH akan mengalir dalam darah menuju ke adrenal cortex. Lalu dari adrenal cortex memicu glukokortikoid disekresikan di zona fasciculata atau ACTH juga untuk mensekresikan sedikit aldosteron. Nah,
kortisol ini kembali meningkat lalu terjadi homeostasis. Boleh di next. Selanjutnya adalah pineal gland atau epiphysis cerebri. Boleh di next. Oke. Kelenjar pineal atau kelenjar yang terletak di bagian otak ini terselip di sebuah lekukan di mana dua bagian otak bergabung dan berukuran kecil seperti biji timus. Nah, kelenjar pineal ini berfungsi untuk mengatur ritmis biologis manusia atau biological rhythms. Hormon yang dihasilkan kelenjar pineal adalah hormon melatonin yang dihasilkan berdasarkan siklus terang gelap atau panjang siang dan malam lingkungan. Hormon melatonin mempengaruhi kinerja kelenjar hipofisis dan organ reproduksi. Perjalanan lintas zona dan pencahayaan berlebih pada malam hari dapat menyebabkan kekacauan ritmis biologis sehingga mengacaukan pembentukan hormon melatonin. Boleh di next. Nah, regulasi melatonin ada dua, ada reaksi gelap dan terang. Sebelumnya itu kita baca deskripsi di sebelah dulu. Oke. Melatonin berperan dalam meregulasi hormon lain atau meregulator pusat tubuh manusia dan berperan dalam menjaga keteraturan dan stabilitas metabolisme tubuh. Hormon melatonin ini menyebabkan rasa kantuk dan menurunkan suhu, dan juga kortikol membentuk glukosa dan mengaktifkan anti-stres dan antiinflamasi dalam tubuh. Nah, adapun reaksinya apabila di kondisi gelap, hormon melatonin yang diproduksi akan berlebihan. Nah, setelah diproduksi berlebihan, melatoninnya yang tinggi ini akan diteruskan ke hipotalamus. Nah, setelah ke hipotalamus akan merangsang CRH. Nah, setelah CRH terangsang, CRH ini akan merangsang juga anterior pituitari. Setelah anterior pituitari menerima rangsangan, ia akan mengeluarkan hormon ACTH. Nah, setelah ACTH ini dikeluarkan, ia akan mengalir melalui darah ke kelenjar adrenal. Nah, setelah sampai di kelenjar adrenal ini, dia akan memicu kortisol sehingga akan terjadi tingkat kortisol yang mana terjadi tingkat kortisol yang rendah. Mengakibatkan tingkat kortisolnya bekerja secara rendah. Mohon maaf, kurang paham. Oke, selanjutnya pada kondisi terang. Kondisi terang ini apabila tubuh sedang mengalami terkena penyakit atau sedang ada penyakit dan fungsi tubuh tidak berfungsi seutuhnya, maka melatoninnya akan rendah atau akan turun. Nah, setelah rendah, ini si melatoninnya akan dikirim ke hipotalamus. Nah, reaksinya pun sama. Hipotalamus akan mensekresikan CRH ke hormon CRH hormon. Nah, setelah CRH ini merangsang anterior pituitari ini akan mengeluarkan ACTH. Nah, ACTH ini akan mengalir melalui darah ke kelenjar adrenal sampai ke memicu kortisol, sampai ke kortisol. Nah, setelah sampai di kortisol ini akan terjadi mengakibatkan melatonin rendah. Kemudian tingkat kortisol yang tinggi ini dia mengakibatkan depresi pada tubuh. Nah, depresi yang dari tubuh ini yang dihasilkan ini dikirim kembali ke hipotalamus.
Nah, hal ini yang mana membuat beberapa fungsi tubuh tidak berfungsi sepenuhnya sehingga tubuh bisa terkena atau terserang penyakit. Boleh di next. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di depan percabangan atau bifurkasi trakea dari dua lobus. Kelenjar timus bertugas sebagai kelenjar yang mengatur pertumbuhan dan sistem imun. Kelenjar timus berukuran besar ketika anak-anak dan remaja dan mengecil ketika dewasa. Hormon yang menghasilkan kelenjar timus salah satunya timusin, yang mana berfungsi untuk merangsang kerja sel limfosite. Fungsi kerja timus yaitu mengaktifkan hormon pertumbuhan atau GH, kemudian mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan ketiga itu membentuk sistem imun. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada peran kelenjar timus dalam membentuk matur T cell. Ini adalah mekanismenya. Nah, dimulai dari limfosit T matur yang mana dia merangsang merangsang timus, kemudian timus akan membentuk sel T dan timosin. Kemudian timosin ini merupakan protein dari hasil isolasi oleh timus. Nah, timosin ini akan menstimulasi perkembangan sel T dan sel imun lainnya. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kelenjar kelamin. Boleh dilanjut? Nah, jadi kelenjar kelamin kan kita tahu bahwa ini yang pertama adalah kelamin dari laki-laki itu testis. Kenapa testis masuk ke dalam sistem endokrin? Nah, karena testis ini dapat menghasilkan sekret internal berupa hormon testosteron yang dilepaskan oleh sel-sel Leydig atas pengaruh dari hormon LH. Nah, fungsi testis sebagai gonad diatur oleh dua hormon gonadotropin hipofisis, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada tabelnya di mana hormon estrogen dihasilkan dari sel-sel poli. Organ target ini adalah testis. Fungsinya ini untuk mengatur spermiasi. Nah, apabila terjadi defisiensi mengakibatkan mandul, andropause, dan apabila kelebihan akan muncul ciri kelamin sekunder wanita. Nah, kemudian ada hormon estrogen atau yang biasa kita kenal juga dengan hormon androgen. Nah, ini dihasilkan dari sel Leydig yang dipengaruhi oleh organ targetnya ini ada organ seks, pita suara, bahu, dada, otot, rambut, tulang, testis. Nah, fungsinya ini memunculkan ciri kelamin sekunder pria, mengatur spermatogenesis dan spermiasi, menimbulkan dorongan seks, mempercepat pertumbuhan. Nah, apabila terjadi defisiensi, akan mengakibatkan tidak munculnya ciri kelamin sekunder pria, mandul, andropause, dan penurunan libido. Kemudian apabila terjadi kelebihan hormon testosteron ini mengakibatkan kanker atau tumor, terus kemudian percepatan pubertas. Boleh dilanjut? Ya, di sini regulation of reproductive hormone secretion pada laki-laki. Nah, ini kita lihat hormon pelepas gonadotropin atau GnRH ini dari hipotalamus merangsang sekresi luteinizing hormone atau hormon LH dan follicle stimulation hormone atau hormon FSH dari hipofisis anterior tadi. Nah, LH ini merangsang sekresi testosteron dari sel interstisial. Nah, FSH ini merangsang sel sustentakular dari tubus seminiferus untuk meningkatkan spermatogenesis dan untuk mensekresikan inhibin. Nah, testosteron ini memiliki efek stimulasi pada sel-sel sustentakular dari tubus seminiferus, serta pada perkembangan organisme reproduksi dan karakteristik seksual sekunder. Nah, testosteron memiliki umpan balik negatif di hipotalamus dan hipofisis untuk mengurangi sekresi GnRH, LH, dan FSH. Nah,
Adapun inhibin ini memiliki efek umpan balik negatif pada hipofisis anterior untuk mengurangi sekresi FSH. Nanti untuk menjelaskan mengenai umpan balik negatif dan sebagainya akan dijelaskan nanti. Boleh dilanjut? Nah, kalau tadi kan pada laki-laki, nah sekarang pada perempuan, kita tahu bahwa ovarium ini berperan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon steroid untuk menyokong perkembangan karakteristik dan sifat-sifat sekunder seksual serta mensupport kehamilan pada wanita. Nah, selain itu juga ovarium ini mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Kita lihat dapat di tabel tersebut ada hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon estrogen dihasilkan folikel the graft yang dipengaruhi oleh FSH. Adapun organ targetnya adalah organ seks, pita suara, pinggul, payudara, kulit, dan uterus. Nah, kemudian fungsi dari hormon estrogen adalah untuk memunculkan ciri kelamin sekunder wanita, stimulasi ovulasi, menebalkan endometrium. Nah, apabila terjadinya defisiensi, maka tidak munculnya ciri kelamin sekunder wanita dan dapat mengakibatkan mandul. Nah, apabila hormon ini kelebihan, dapat menyebabkan kanker atau tumor ovarium. Nah, kemudian ada hormon progesteron, yang dimana dihasilkan dari corpus luteum yang dipengaruhi dari hormon LH. Adapun organ targetnya adalah uterus, yang fungsinya ini mempersiapkan kehamilan dan melahirkan. Apabila terjadinya defisiensi atau kekurangan, mengakibatkan keguguran, sedangkan apabila terjadinya kelebihan, dapat memperlambat menstruasi, kuatnya dini rahim. Nah, boleh dilanjut. Nah, kalau kita bandingkan gambar sebelumnya dengan gambar yang saat ini, nah tentunya berbeda ya. Jadi kalau kontrol reproduksi pada wanita ini lebih kompleks daripada pria tadi. Nah, seperti pada pria tadi kan hormon hipotalamusnya ini, hormon pelepas gonadotropin ini menyebabkan pelepasan hormon FSH dan LH dari hipofisis anterior. Nah, kalau pada wanita ini, FSH merangsang perkembangan sel telur yang disebut dengan ovum, yang nantinya akan berkembang sebagai folikel. Sel folikel menghasilkan hormon inhibin yang menghambat proses FSH. Nah, LH ini juga berperan dalam proses perkembangan ovum, serta dalam induksi, ovulasi, dan stimulasi produksi estradiol dan progesteron oleh ovarium. Estradiol dan progesteron ini merupakan hormon steroid yang mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Nah, gambar tersebut adalah kontrol hormonal siklus reproduksi wanita, di mana siklus ovarium dan siklus menstruasi reproduksi wanita ini diatur oleh hormon yang berkembang dalam struktur yang disebut dengan folikel. Nah, folikel ini kan menghasilkan hormon inhibin yang menghambat produksi FSH. Sepertinya salah. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar yang paling sebelah kiri, ini ya ada namanya follicular fase. Nah, siklus ovarium dan siklus menstruasi reproduksi ini diatur oleh hormon yang direproduksi di hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Nah, pola aktivasi dan penghambatan hormon-hormon ini bervariasi antar fase siklus reproduksinya. Siklus ovarium mengatur persiapan jaringan endokrin dan pelepasan sel telur, sedangkan siklus menstruasi mengatur persiapan dan pemeliharaan lapisan rahim. Nah, ini tuh terjadi secara bersamaan dan dikoordinasikan selama 22 sampai dengan 23 hari. Kemudian paruh pertama dari siklus ovarium adalah tadi fase folikular ini. Nah, tingkat FSH dan LH ini meningkat perlahan menyebabkan pertumbuhan folikel di permukaan ovarium yang mempersiapkan sel telur untuk ovulasi. Nah, saat folikel tumbuh, mereka mulai melepaskan estrogen dan tingkat progesteron yang rendah. Nah, progesteron ini mempertahankan endometrium, lapisan rahim, untuk membantu memastikan kehamilan. Nah, tepat sebelum pertengahan siklus, kira-kira ini hari ke-14, nah kadar estrogen yang tinggi ini menyebabkan FSH, khususnya LH ini meningkat dengan cepat dan kemudian turun. Nah, lonjakan LH ini menyebabkan adanya ovulasi. Folikel yang paling matang pecah dan melepasnya sel telur. Folikel yang tidak pecah ini mengalami degenerasi dan telurnya hilang. Tingkat
estrogen ini menurun ketika folikel ekstra ini merosot. Kemudian kita amati gambar kedua, ovulation atau ovulasi. Nah, ini ada efek hormon hipofisis. Nah, LH dan FSH ini merangsang pematangan salah satu folikel yang sedang tumbuh. Nah, folikel yang tumbuh ini menghasilkan estradiol tingkat yang tinggi yang mampu merangsang sekresi GnRH oleh hipotalamus. Nah, kadar LH-nya ini dan FSH ini meningkat sehingga terjadinya ovulasi di beberapa hari kemudian dan mengakibatkan menebalnya endometrium. Kemudian ada luteal fase atau fase luteal. Nah, setelah ovulasi, siklus ovarium ini kan memasuki fase luteal dan menstruasi masuki fase sekretorit ya. Yang keduanya ini berlangsung 15 sampai dengan 28 hari. Nah, fase ini mengacu pada perubahan folikel yang pecah. Sel-sel dalam folikel ini mengalami perubahan fisik, mengalami struktur yang disebut dengan corpus luteum yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, progesteron ini memfasilitasi pertumbuhan kembali lapisan rahim dan menghambat pelepasan FSH dan LH lebih lanjut. Nah, rahim kembali dipersiapkan untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Jika hal itu terjadi selama siklus ini, nah, penghambat FSH dan LH ini mencegah telur dan folikel berkembang lebih lanjut. Tingkat estrogen yang diproduksi oleh corpus luteum tadi meningkat ke tingkat yang stabil. Nah, selama beberapa hari kemudian itu. Nah, jika tidak ada sel telur yang dibuahi, ditanamkan ke dalam rahim, maka corpus luteum ini berdegenerasi dan kadar estrogen dan progesteronnya ini akan menurun. Nah, endometrium ini mulai merosot saat kadar progesteronnya ini turun dan memulai siklus menstruasi berikutnya. Nah, penurunan progesteron ini juga memungkinkan hipotalamus untuk mengirimkan GnRH ke hipofisis anterior. Kemudian melepaskan FSH dan LH untuk memulai siklusnya kembali. Boleh dilanjut, Ali? Nah, ini stress response. Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing lagi sama stress response, apalagi yang berkaitan dengan respon fight or flight, di mana respon terhadap ancaman akut ini terjadi terhadap kelangsungan hidup ini ditandai dengan perubahan fisik. Nah, ini masuk ke dalam teori yang dijelaskan dari seorang ahli saraf dan fisiologi, yaitu Bradford Cannon, di mana dalam teori yang tersebut, stres diartikan sebagai respon tubuh terhadap suatu hal. Nah, stres ini juga dapat didefinisikan sebagai gangguan homeostasis yang menyebabkan perubahan pada keseimbangan fisiologis yang dihasilkan dari adanya rangsangan terhadap fisik maupun psikologis. Boleh dilanjut? Nah, ketika menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, seringkali kita tuh masuk ke dalam dua pilihan, melarikan ataupun kita melawan hal tersebut. The fight or flight response merupakan mekanisme bertahan hidup otomatis yang mempersiapkan tubuh ini dalam mengambil tindakan. Jadi semua sensasi tubuh yang dihasilkan ini tuh untuk mempersiapkan tubuh ini apakah dia akan melarikan diri ataupun melawan. Boleh dilanjut? Nah, secara singkat, ketika ancaman ini dirasakan, serabut parasimpatik dan saraf otonom ini kan diaktifkan. Nah, hal ini menyebabkan pelepasan hormon tertentu dari sistem endokrin. Nah, dalam istilah fisiologis ini, hormon-hormon ini memulai respon yang cepat dan umum. Nah, respon ini dipacu oleh penurunan tekanan darah atau rasa sakit, sadar fisik, gangguan emosional yang tiba-tiba, atau penurunan kadar glukosa darah atau hipoglikemia. Nah, respon fight or flight ini ditandai dengan peningkatan denyut jantung, kecemasan, peningkatan keringat, tremor, dan peningkatan konsentrasi glukosa darah. Nah, tindakan ini terjadi bersamaan juga dengan respon saraf atau hormonal lainnya terhadap stres seperti peningkatan sekresi kortikrotropin dan kortisol, dan mereka ya mungkin itu. Kemudian selain peningkatan sekresi kortisol dan korteks adrenal tadi, aktivasi respon fight or flight ini menyebabkan peningkatan sekresi glukagon oleh sel-sel pankreas dan meningkatkan sekresi katekolamin. Nah, seperti epinefrin oleh medula
adrenal. Nah, respon jaringan terhadap katekolamin ini tergantung reseptor adrenergic atau adrenoreseptor pada permukaan organ dan jaringan target. Nah, mungkin teman-teman boleh dilanjut. Nah, mungkin kita bisa lihat di gambar ini ada mekanisme dari fight or flight. Jadi seseorang ini pertama memasuki situasi stres atau berbahaya. Nah, terus kemudian amigdala ini kan kita tahu bahwa ini merupakan bagian dari sistem limbik ya, sistem limbik yang kemudian diaktifkan yang mengirimkan sinyal bahaya ke hipotalamus. Hipotalamus ini mengaktifkan jalur simpatomedullary, jalur menuju medula adrenal dan sistem saraf simpati atau SMS ini. Nah, kemudian SNS ini merangsang medula adrenalis, bagian dari kelenjar adrenal. Medula adrenal mengeluarkan hormon adrenalin dan non-adrenalin ke dalam aliran darah. Adrenalin ini menyebabkan sejumlah perubahan fisiologis untuk mempersiapkan tubuh ini apakah melawan ataupun melarikan diri. Boleh dilanjut? Ya, ini adalah mekanisme umpan balik. Boleh dilanjut lagi? Nah, ini berkaitan dengan umpan balik negatif ya. Jadi kalau kita lihat, kita tahu kan bahwa insulin ini kan hormon yang disekresikan oleh sel B dalam pankreas. Nah, beberapa stimulus ini melepaskan insulin dari granula penyimpanan dalam sel. Nah, dalam sel B. Nah, tetapi stimulus yang paling kuat ini kan hiperglikemia. Nah, pada diabetes mellitus misalnya terdapat kekurangan alternatif atau absolut insulin yang menyebabkan penurunan ambilan glukosa oleh jaringan yang sensitif terhadap insulin. Nah, saat glukosa darah meningkat, transporter glukosa akan memasuki glukosa ke dalam sel dan menyebabkan peningkatan ATP intraseluler yang menutup kanal KTP. Nah, depolarisasi sel B mengakibatkan influx ion Ca+ melalui kanal Ca+, Ca2+ yang sensitif tegangan dan memicu pelepasan insulin. Nah, oleh karenanya melalui konsentrasi umpan balik negatif terjadinya konsentrasi glukosa darah ini menentukan jumlah relatif insulin dan glukagon yang disekresikan oleh sel-sel di pulau Langerhans ini. Nah, pengaturan glukosa oleh hormon glukagon dan insulin ini dilakukan dengan mekanisme rest and digest. Nah, di mana yang pertama ini jika kadar gula darah rendah, maka glukagon ini merangsang hati untuk mengubah glukogen menjadi glukosa ke darah. Nah, kemudian jika kadar gula darah tinggi, maka insulin merangsang sel-sel hati dan sel-sel lainnya untuk mengabsorpsikan lebih banyak glukosa, kemudian meningkatkan laju respirasi seluler dan merangsang sel lemak untuk mengubah glukosa menjadi lemak. Boleh dilanjut? Belum berubah ya? Oke. Ya, ini mekanisme umpan balik negatif. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa hormon ini kan bekerja dengan mekanisme umpan balik positif ataupun negatif. Ini mungkin lanjutan dari yang tadi sebelumnya. Tadi kan kita udah kenal tentang mekanisme umpan balik negatif. Ini hanya memperdalam saja. Nah, dengan sistem ini, sekresi hormon akan memastikan kondisi tubuh ini dalam keadaan optimal untuk kelangsungan metabolismenya. Umpan balik yang biasa terjadi ini, umpan balik negatif seperti tadi ya, complementary interaction of glucagon and insulin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan kalau untuk umpan balik positif ini cenderung sedikit. Nah, umpan balik yang biasa terjadi ini karena adanya stimulus yang menyebabkan dibebaskannya hormon dari sel endokrin, produk yang dihasilkan sel target cenderung untuk menekan pembebasan hormon dari sel kelenjar. Nah, dengan kata lain ya, hormon tersebut mempunyai efek umpan balik negatif untuk mencegah overproduksi atau overaktivitas dari jaringan target. Nah, mekanisme umpan balik negatif ini dapat terjadi pada setiap tataran termasuk di tingkat transkripsi gen, translasi
yang terlibat dalam sintesis hormon dan tahap pematangan hormon serta pembebasan hormon dari tempat produksinya. Mungkin boleh dilanjut. Nah, ini di sebelah kanan ada negatif feedback control atau ini ya, umpan balik negatif. Nah, selama ini tiroid stimulating hormone dihasilkan oleh hipotalamus ini melalui pembuluh darah ke hipofisis anterior. Nah, TRH ini atau thyroid stimulating hormone ini mengakibatkan sel yang ada pada hipofisis anterior mensekresikan TSH. Nah, TSH menuju keluar tiroid menyebabkan peningkatan sintesis dan sekresi hormon tiroid atau T3 dan T4 ya. Nah, kemudian T3 dan T4 ini memiliki inhibin atau penghambat pengeluaran TRH dan dari hipotalamus dan TSH dari hipofisis anterior. Boleh dilanjut. Kalau tadi ada mekanisme umpan balik negatif, maka juga ada mekanisme umpan balik positif. Meskipun mekanisme umpan balik positif ini jarang ya, kita tahu bahwa umpan balik positif ini akan menyebabkan sekresi tambahan hormon tersebut. Sebagai contoh, misalnya hormon LH yang merupakan hasil stimulasi estrogen di adenohipofisis sebelum terjadi ovulasi. Nah, sekresi LH ini bereaksi di ovarium untuk menstimulasi tambahan sekresi hormon estrogen. Nah, sehingga akan makin banyak nih sekresi LH-nya. Nah, pada akhirnya di level tertentu, mekanisme umpan balik positif ini akan berganti dengan mekanisme umpan balik yang negatif jika konsentrasi hormon ini sudah mencapai ini ya level optimum atau sudah sampai yang sudah diperlukan. Boleh dilanjut? Nah, ini terakhir gangguan pada sistem endokrin. Ini merupakan penyakit yang berkaitan dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Boleh dilanjut? Ini hanya ada beberapa saja. Yang pertama, diabetes mellitus. Nah, gangguan endokrin yang paling umum terjadi adalah diabetes mellitus yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Kemudian juga ada akromegali, di mana gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih, sehingga perlebihannya ini bisa terjadi pada tangan ataupun kaki juga. Nah, kemudian ada Addison, di mana gangguan kelenjar endokrin ini dapat mengganggu fungsi kelenjar adrenal. Salah satunya memicu penyakit Addison. Nah, akibat gangguan pada kelenjar adrenal, hormon kortisol atau hormon aldosteron yang dikeluarkan dari tubuh jadi terlalu sedikit. Nah, boleh dilanjut. Yang keempat ada hipertiroid. Nah, hipertiroid ini karena kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang bisa menyebabkan penyakit hipertiroid atau kelenjar tiroid terlalu aktif. Nah, gejalanya ini bisa berkeringat, mudah gugup, detak jantung cepat, dan lainnya. Kemudian ada juga nih lawan dari hipertiroid yaitu hipotiroid. Hipo itu berarti kelenjar tiroid ini tidak menghasilkan cukup hormon tiroid. Nah, gejalanya ini bisa depresi, kulit kering, kelelahan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada prolaktinoma, yaitu gangguan sistem endokrin yang disebabkan gangguan kelenjar hipofisis. Nah, penyakit ini dapat membuat penderitanya memproduksi hormon penghasil ASI prolaktin berlebihan. Boleh dilanjut? Adapun daftar pustaka yang kami gunakan bisa dilihat di sini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai sistem endokrin ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan boleh disampaikan di forum ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Rusdi. Ya, terima kasih atas presentasinya. Saya komentar dulu ya terhadap presentasi. Saya mengikuti beberapa kali ya, baru beberapa kali, kemudian termasuk yang di kelas waktu itu hari Jumat kalau nggak salah ya. Saya katakan bahwa dengan 100 menit kita kuliah, kalau cara kuliahnya begini mungkin Anda hanya membacakan, kemudian habis waktunya untuk presentasi. Ya. Sementara tidak ada waktu untuk menganalisis. Jadi
mungkin yang sifatnya hanya definisi, nggak usah dibacakan kan. Sebetulnya mahasiswa sudah bisa baca sendiri, buku banyak ya. Jadi mungkin presentasi 30 menit cukup, 40 menit mungkin paling lama. Setelah itu masuk ke sesi diskusi, tanya jawab, membahas kasus dan sebagainya. Sehingga lebih banyak berdiskusi, karena ini kan sebetulnya sudah lanjutan dari fisiologi hewan. Jadi Anda sudah paham di fisiologi, karena hewan dan manusia hampir sama, hanya berbeda sedikit saja sebetulnya. Dan itu kemudian masuk ke mekanisme diskusi. Karena kalau kebanyakan dibacakan, akhirnya mungkin yang saya menduga ini sebagian besar ini nggak aktif ini. Jadi bisa jadi sambil tiduran, sambil kemana gitu ya. Jadi nggak bisa diduga lah, karena kita ini posisinya posisi PJJ ya, online. Jadi mungkin tidak usah terlalu lama presentasinya, masuk hanya di paparan yang penting saja, masuk ke forum diskusi. Oke, sebelumnya mungkin coba PPT pertama ya, tadi ditampilkan lagi coba. Di slide saja. Terus, oke. Yang nomor 3 bacanya apa ya? Yang growth and development itu, Pak. Iya, bacanya gimana? Growth and development. Oke, karena tadi dibacanya grow ya. Jadi growth and development. Jadi bukan grow ya. Kemudian masuk ke adenohipofisis coba. Oke. Ini poin 2 benar apa salah ya? Yang pointer 2 yang ambil dari mana ini? Ambilnya dari mana? Oke, di sini kan di adenohipofisis. Adenohipofisis nama lainnya apa? Hipofisis anterior bukan, Pak? Oke, di situ ada berada di dua kelompok di hipotalamus, ini nukleus supraoptikus dan nukleus paraventricularis. Langsung kita ke neurohipofisis coba. Oke, di neurohipofisis Oke, kalau oksitosin dan vasopresin itu dari mana? Dari hipofisis posterior bukan, Pak? Iya. Tapi dari bagian apa? Oke, yang lain silahkan boleh menjawab. Oksitosin dan vasopresin. Apa nama lain vasopresin? ADH, Pak. ADH. Ya, ADH dari mana? Oksitosin dari mana?
Diproduksinya di mana? Hipotalamus, Pak. Iya, tapi di mana? Di ginjal, Pak. Di ginjal. Oksitosin dan vasopresin diproduksinya di mana? Diproduksinya ini di hipotalamus dan disimpannya ini di posterior pituitary lobe, gitu, Pak. Iya, tapi di mana? Di hipotalamus di mananya? Biar pituitari. Pituitary kan namanya hipofisis. Yang memproduksi oksitosin dan vasopresin di hipotalamus itu di bagian apa? Nukleus paraventrikuler bukan, Pak? Nukleus paraventricularis dan satu lagi Supraoptik. nukleus supraopticus, ya. Jadi makanya sebetulnya nukleus supraopticus, nukleus paraventricularis dia akan menjulur aksonnya ke neurohipofisis, ya. Dengan nanti dia akan mensekresikan oksitosin dan vasopresin, ya. Dua-duanya bisa, cuma mana yang lebih tinggi itu, ya. Kalau ADH di mana? Yang mana yang mensekresi ADH? Oksitosin yang mana? ADH yang mana? Oksitosin diproduksi di mana? Ini Anda kuliah nggak ada PDF-nya, Pak? Oke, jadi sebetulnya coba naik lagi, ya. Naik lagi PPT-nya ke bagian yang tadi, yang bagian apa namanya? Atau gambar ini, coba lihat yang tadi. Oke, di sini nih. Terlalu kecil ya gambarnya. Tulisannya terlalu kecil. Kalau sistem porta itu ke anterior, ya. Tapi di situ nggak ada ini apa namanya? Ini ke anterior ini. Ke bagian yang tadi, yang apa namanya? Anterior, yang coba yang tadi pertama tadi. Bukan yang hipofisis anterior, poin kedua. Nah ini, bukan. Yang tadi yang poin kedua mana? Pointer 2. Nah ini, ya. Jadi adenohipofisis, tapi kenapa menjelaskan neuronukleus supraopticus dan nukleus paraventricularis? Padahal nukleus supraopticus dan paraventricularis itu dia akan aksonnya justru ke hipofisis posterior. Oke, yang berikutnya di chief tadi penjelasan chief gland, ya. Chief gland itu mungkin di bawahnya kali, ya. Di bawahnya slide ini. Ketika menjelaskan chief gland itu di mana? Hipofisis
atau di atasnya. Coba naik kali ya. Hipofisis, nah ini dia. Ya. Coba pointer ini maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Yang disebut sebagai chief gland yang mana? Hipofisis, Pak. Oh, Tapi kenapa sinyalnya berasal dari hipotalamus? Oke. Kemudian tadi ada mRNA keluar ke sitosol, tapi ini pengetahuan saja sebetulnya. Sitosol itu apa ya? cairan sel. Cairan sel di luar organel. Kemudian satu lagi, coba yang RAA, jalur RAA. Ini gambarnya juga nggak jelas sebetulnya ya. Habis waktunya. Oke. Nomor 6 bacanya apa itu? Angiotensinogen, Pak. Apa? Angiotensinogen. Iya, tapi tadi bacanya selalu angiostensin. Ada S-nya sebelum T ya. Angiotensinogen. Oh, mohon maaf, Pak. Kemudian estradiol itu apa estradiol? Oke, cukup ditutup silahkan ininya apa namanya PPT-nya. Yang menjelaskan estradiol. Estradiol tadi apa sebetulnya ya? Estradiol sebetulnya estrogen ya. Jadi estrogen itu ada 3 jenis ya. Ada estron, estradiol, dan estriol. Cuma tadi saya masih ragu dengan di testis itu dia menghasilkan estrogen dan testosteron karena hampir tidak pernah ditulis testis menghasilkan estrogen ya. Tapi yang di gambar berikutnya saya setuju testis menghasilkan testosteron dan inhibin di grafiknya. Nah, kenapa? Ya sebetulnya memang memproduksi estrogen, tapi tidak berhenti di estrogen karena estrogen akan dikonversi menjadi testosteron. Jadi produk akhirnya sebetulnya kalau pada testis produk akhirnya tetap di testosteron dan dihidrotestosteron. Dua itu produk akhirnya. Oke, mungkin waktunya habis, tapi silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan silahkan. Ya, baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan disampaikan melalui forum diskusi ini. Pak, izin tanya. Sebelumnya suara saya terdengar nggak? Ya, terdengar silahkan. Jadi kan tadi kan sudah sempat dijelaskan tentang bentar Pak, maaf. Sinyal saya hilang. Maaf. Yang lain kalau ada pertanyaan silahkan. Ini di chat ada apa ini? Bertanya lewat chat juga nggak apa-apa.
Saya izin bertanya boleh? Silakan. Baik, terima kasih. Saya Priscilla Sindiagata, izin bertanya. Jadi kan kalau bicara tentang sistem endokrin ya, khususnya jadi membahas tentang hormon. Nah, waktu itu saya sempat melihat suatu tayangan video gitu. Nah, jadi kalau misalkan di hormon itu kan ada yang bekerja di dalam dan juga ada yang keluar gitu katanya. Jadi yang ingin saya Maksudnya tanyakan di itu, dalam atau di luar apa? Di luar tubuh, di luar apa? iya, jadi leb- eh, seperti kondisinya gini, kalau misalkan ada dua orang, nah yang satu itu ngeliatin orang yang kedua itu. Nah, eh, secara walaupun orang kedua itu nggak nggak ngeh gitu, sebelumnya nggak tahu kalau misalnya diliatin, tapi pas udah beberapa menit kemudian dia menjadi menengok kebalik gitu ke yang orang pertama tadi. Nah, itu katanya disebutnya hormon feromon. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti itu, dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mekanisme kerja dari hormon feromon. Terima kasih. Dari kelompok, silakan kalau mau menjawab. Sebetulnya hormon itu di dalam ya. Jadi tidak pernah hormon itu berada di luar tubuh. Ya. Kenapa? Karena definisi endokrin itu adalah, atau definisi hormon itu zat yang dihasilkan oleh kelenjar buntu, diedarkan melalui darah ke seluruh tubuh untuk merangsang reaksi di tingkat seluler ya. Nah, itu hormon. Nah, adapun kalau keluar tubuh disebutnya bukan hormon lagi, tadi namanya feromon ya, feromon. Tapi kalau pada manusia ya mungkin kalau tadi contohnya seperti itu mungkin tidak juga ya, karena hanya mungkin bukan bukan karena feromon itu lebih pada hewan. Jadi feromon itu dikeluarkan dari tubuh keluar mungkin lewat keringat, lewat urin, ya, lewat liur, lewat ingus, untuk berkomunikasi dengan hewan lain. Misalnya singa ya, singa dalam membuat batas itu, batas wilayah, dia akan kencing ya. Nah, kencing itu dia memberikan tanda bahwa ini wilayah saya. Sehingga ada singa dari kelompok lain dia nggak akan masuk. Ya. Itu satu. Yang kedua, air kencing juga bisa mengandung feromon terkait misalnya ketika anjing betina yang sedang birahi atau hewan betina yang sedang birahi, dia kencing. Nah, kencingnya itu dia akan menguap, kemudian tercium oleh pejantan dari luar, dan dia akan mengetahui bahwa di situ ada betina yang sedang birahi. Kemudian pejantan dari seluruh kampung datang, atau kalau di hutan ya memang itulah komunikasinya. Tapi ini hanya berlaku sebetulnya pada hewan. Jadi yang disebut dengan feromon, bukan hormon lagi. Jadi kalau sudah keluar tubuh namanya bukan hormon. Nah, keluar tubuh itu sudah berganti nama, namanya feromon. Walaupun mungkin zatnya sama. Ya. Misalnya estrogen menguap dari estrogen yang berasal dari urin. Ya. Tapi namanya bukan hormon lagi, dia sudah namanya feromon. Nah, termasuk serangga, ya, serangga itu komunikasinya dengan feromon. Itu mungkin ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin saya nambahin juga Pak terkait dengan hormon
feromon tadi sempat cari juga beberapa literatur, benar apa yang dikatakan dengan Pak Rusdi bahwa hormon feromon ini lebih berada di tubuh hewan gitu. Nah, sehingga masih adanya pertanyaan mengenai keberadaan dan fungsi hormon feromon ini pada manusia. Nah, penelitian lebih lanjut ini masih dibutuhkan gitu, memastikan apakah manusia ini benar-benar memiliki hormon feromon ini atau tidak gitu. Makanya mungkin tadi yang udah dijelaskan, jadi setahu saya juga hormon feromon ini penelitian ini baru ada di hewan aja gitu, belum ada penelitian lebih lanjut apakah ada di manusia atau tidak, seperti itu. Ya, yang jelas gini, misalnya suami istri itu walaupun berdekatan itu tidak akan tahu kapan istrinya sedang subur ya atau fase reseptif gitu. Itu nggak akan tahu ya, dari baunya apa dari suhunya itu nggak akan tahu. Tapi kalau hewan tahu, artinya hidung manusia tidak disiapkan sebetulnya untuk mendeteksi feromon. Ya. Feromon itu setelah keluar dari tubuh itu namanya feromon. Kemudian di sini ada hubungan kelenjar timus dengan sistem limfatik. Ya, timus itu berperan ganda. Ya. Sama dengan pankreas ya. Pankreas itu berperan ganda sebagai organ endokrin karena dia menghasilkan insulin dan glukagon. Satu lagi adalah somatostatin, jadi ada 3 hormon ya. Tapi kalau di SMA biasanya hanya dituliskan 2. Kemudian satu lagi, pankreas menghasilkan enzim, walaupun dari bagian yang berbeda. Ya. Masih ingat nggak tadi yang pankreas menghasilkan enzim itu bagian mana? Pankreas menghasilkan enzim di bagian mananya? Ada yang memperhatikan nggak? Pankreas menghasilkan enzim di bagian mana? Kelenjar eksokrin bukan, Pak? Iya, tapi eksokrin itu kan karena dia menghasilkan enzim. Tapi bagian mana dari pankreas yang menghasilkan enzim? Kan tadi sel yang menghasilkan insulin sel apa? Yang menghasilkan insulin sel apa tadi? Sel beta. Sel beta. Yang menghasilkan glukagon sel apa? Sel alfa. Sel alfa. alfa. Yang menghasilkan somatostatin apa? Sel delta, Pak. Sel delta. Yang menghasilkan enzim. Sel apa yang namanya? Di pankreas itu ya, Pak ya? Iya, ini kan lagi Sel ngomong gamma pankreas. Ya? Sel gamma. Sel gamma. Eksokrin, Pak. Iya, sel eksokrinnya apa namanya? Eksokrin itu artinya menghasilkan enzim. Eksokrin menghasilkan, dia memiliki saluran, itu namanya eksokrin. Tapi selnya namanya sel apa? Berarti nggak nyimak tadi waktu dipaparkan. Asinar, Pak. Sel asinar ya, asinar, asinus, asinar ya. Sel asinus boleh, sel asinar boleh. Nah, di timus juga sama ya. Ada yang menghasilkan hormon. Hormonnya namanya apa kalau di timus? Hormon dari timus namanya apa? Melatonin ya. Iya, melatonin. Melatonin. Oh, melatonin Hormon kenapa timosin. dari timus? Hah? Hormon timosin, Pak. Timosin ya. Ya. Dari timus itu hormonnya timosin. Karena menghasilkan timosin maka namanya kelenjar endokrin ya.
Nah, kenapa dia sebagai sistem limfatik atau timus itu sebagai sistem imun? Kenapa? Karena timus itu kan yang mengarahkan si limfosit T biar dia bisa dia bisa membedakan gitu sel imun yang untuk tubuh sendiri itu apa, terus sel imun asin itu yang mana. Itu bukan sih, Pak? Ya, Novita udah ngambil imun ya, jadi udah pinter. Jadi timus itu akan menjadi tempat pemasakan limfosit T. Jadi kan awalnya itu berasal dari sumsum tulang. Nah, dari sumsum tulang ada limfosit yang masak di timus, namanya limfosit T, ya, T-nya itu timus. Ada yang masaknya itu di sumsum tulang sendiri. Nah, itu namanya limfosit B. Nah, limfosit B ada yang pada unggas itu namanya bursa fabrika. B-nya bursa fabrika, satu epitel yang ada di saluran usus. Tapi itu hanya pada unggas. Nah, pada manusia limfosit B tidak di bursa fabrika masaknya, tapi adanya di bone marrow, ya, sumsum tulang. Itu sehingga timus itu ya masuk ke kelenjar endokrin, tapi ya masuk sistem limfatik sebagai bagian dari sistem ini. Oke, waktunya habis sekali ya. Mungkin tidak bisa menganalisis lebih detail, tapi kalau kuliah dengan Bu Ayu dengan Pak Ref silahkan. Tapi kalau kuliah dengan saya, presentasi maksimum 40 menit saja ya. Jadi 100 menit presentasi silahkan, presentasi di awal. 40 menit yang penting saja, yang bentuknya mungkin hanya menganalisis ya. Definisi nggak perlu dibacakan. Kayak misalnya tadi kan umpan balik positif, umpan balik negatif. Nah, itu baca sendirilah ya, di buku sudah ada. Tapi bagaimana mekanismenya terjadi di bagian mana, menyebabkan apa, itu mungkin lebih pas untuk dibahas karena ini sudah masuk ke pendalaman yang dasarnya sebetulnya sudah ada di fisiologi hewan. Oke, dari saya cukup, silahkan. Saya kembalikan ke kelompok berapa sih ini? Kelompok 4 ya? Iya betul Pak, kelompok 4. Ya baik, Oke, silahkan. karena waktu juga semakin siang. Terima kasih banyak Pak Rusdi atas tanggapannya dan terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Harus Saya pamit ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.